Shalom saudara, selamat pagi semuanya. Satu minggu telah berlalu, mari kita puji dan muliakan nama Tuhan, sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak pernah putus di dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolong. Sampai
kebaikan-Mu di hidup kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup dan mati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bentuk kami Tuhan seturut dengan rancangan-Mu Yesus. Jadikan kami hamba yang rendah hati Tuhan di hadapan-Mu. Jadikan kami hamba yang taat akan perintah-Mu Tuhan sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Rasa syukur kami tidak cukup Tuhan untuk membalas segala kebaikan di dalam kehidupan kami. Bentuk kami Tuhan Yesus. Dengan rendah hati kami mau menyerahkan hidup kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolong. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tadi kita telah mendengarkan lagu pujian yang disampaikan oleh Rosita. Nah, lewat pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan kita. Saudara, kita percaya hari-hari ini tentunya hari-hari yang membawa kepada kita satu pergumulan yang berat, satu perjuangan. Karena kita memang hidup dalam dunia ini terus berjuang, terus bergumul, terus berperang. Nah, oleh karena itulah kesempatan pada siang hari ini, sebelum kita mendengar firman yang lebih jauh, nah oleh karena perkara-perkara yang Tuhan akan tunjukkan kepada kita adalah perkara-perkara sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang tidak pasti. Kita teringat akan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kala mana saat itu setelah Tuhan melakukan suatu kondisi keadaan yang mengajar murid-murid. Tuhan merendahkan diri, Tuhan mencuci ke-12 kaki daripada murid. Dan di situ Tuhan berkata kepada mereka, sebagaimana engkau menyebut aku guru dan Tuhan, maka dari itu berbuatlah seperti apa yang telah kulakukan. Selanjutnya, dikala itu pula Tuhan mengajak mereka bersama-sama mengadakan satu perjamuan malam. Dan kita melihat hal yang sama Tuhan mengajar kepada mereka, bahwa apa yang Tuhan tegaskan, satu kali Tuhan Yesus akan disalibkan. Bahkan sebelum antara yang Yesus mau katakan salib itu terjadi, maka Yesus mengingatkan kepada salah seorang murid, tentunya di sini mengkonotasikan pribadi daripada Yudas. Tuhan mengingatkan bahwa akan terjadi satu peristiwa yang besar, dan inilah yang menjadi satu
apa yang menjadi kekuatan murid-murid yang lain untuk menghadapi penderitaan yang begitu berat, yaitu penyalipan maksud saya daripada gurunya. Saya akan bacakan saudara peristiwa ini yang sangat membawa kemirisan hati dari setiap murid saat itu. Sebelum lebih panjang, saya mengambil tema firman Allah ini saudara di tengah-tengah apa yang tadi saya katakan, yaitu tentang hilang di dalam terang. Sekali lagi saya ulang kembali tema ini, hilang di dalam terang. Saya mengambil tema ini saudara, adalah sesuatu yang sudah terjadi dan pasti terjadi dan akan terjadi. Nah, oleh karena itu saudara, seperti apa yang tadi saya sampaikan, ketika Yesus mengingatkan bagaimana Yudas akan mengambil alih prosesi penyalipan, dia menjual gurunya ini, maka sementara murid-murid yang lain bertanya satu dengan yang lain, siapakah yang dimaksudkan oleh Yesus ini? Dan firman Allah mengatakan saudara, mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu siapa yang dimaksudkan oleh Yesus. Kalau tema kita berbicara hilang di dalam terang, inilah yang mengingatkan bagaimana perjalanan hidup kekristenan kita. Dan itu pernah diawali kala sejarah mencatat dalam Alkitab bagaimana bangsa Israel. Dan selalu melulu saya mengambil sejarah ini saudara, karena ini merupakan satu tolak ukur sebagaimana kita belajar kegagalan Israel di dalam pengiringan, pengikutan, dan percaya akan Tuhan. Nah, karena masa-masa ini pun adalah pengulangan sejarah yang terjadi. Bagaimana orang Kristen, bagaimana orang percaya, bagaimana orang yang merasa sudah ditebus, dipanggil Tuhan. Hari-hari ini banyak mengalami percis hal yang sama ketika bangsa Israel hilang daripada apa yang mereka harusnya alami berkat-berkat Tuhan. Hilang di dalam terang menunjukkan bagaimana ketika seseorang merasakan Tuhan ada, ketika seseorang merasakan Tuhan itu dekat, ketika orang belajar firman, ketika orang ikut ibadah, ketika orang menjalankan berbagai liturgi-liturgi kekristenan, tapi sesungguhnya mereka itu terhilang di dalam terang. Saudara, kalau dikatakan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang keempat, saya membacakan demikian, firman Tuhan mengatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara, kalau kita tinggal di dalam Tuhan dengan perkara-perkara kebenaran firman yang menjanjikan, menuntun, bahkan kita memfokuskan diri pada panggilan Tuhan, dan kita tahu bahwa Yesus itu telah mati dan dia menembus kita dari berbagai dosa kesalahan kita, bahkan Roh Kudus memimpin kita. Bukankah semestinya kita sadar, kita tahu bahwa kita ini dipimpin oleh Tuhan, dan kemana yang Tuhan mau, kita pasti akan tahu dan mengerti. Hal ini menunjukkan bukan berarti kita lebih daripada Tuhan. Kita membutuhkan pengarahan Tuhan, kita membutuhkan tuntunan Tuhan, kita membutuhkan Roh Kudus membimbing kita. Nah, bagaimana ketika Roh Kudus membimbing kita, jikalau kita tidak memiliki satu persekutuan dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal suara Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita sementara kita tidak pernah membaca Alkitab? Itu sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Maka kalau dikatakan kita hilang di dalam terang, itu menunjukkan kita mau seolah-olah apa yang kita mau lakukan dalam hidup ini menurut kehendak kita sendiri. Kemana arah tujuan kita, kita tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh firman. Betapa susahnya manusia hari-hari ini, saudara. Zaman-zaman sekarang manusia itu susah diberitahu, susah dinasehati.
Ini berkali-kali selalu saya mengulang dalam kesempatan-kesempatan jika saya memiliki kesempatan untuk mengingatkan lewat doa, lewat ibadah, lewat khotbah. Saudara. Nah, saya merujuk dengan apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, saudara. Dan kemana aku pergi, kata Yesus, kamu tahu jalan ke situ. Bukankah hari ini kita tidak tahu kemana Tuhan mau membawa arah hidup kita? Maka banyak pertanyaan yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan, apa yang sedang Engkau kerjakan dalam hidup? Nah, suatu kali saya teringat akan peristiwa bagaimana ketika seorang bapak punya 2 anak, saudara. Dan di sana Alkitab mencatat bagaimana anak yang bungsu ini, dia merasa tidak puas dalam pemeliharaan bapa. Dia tidak merasa puas bahwa bapaknya mengasihi dia. Dia tidak menyadari bagaimana bapak memberikan segalanya apa yang diinginkan oleh si bungsu ini. 2 anak ini menunjukkan, saudara, bagaimana kasih bapa tidak membedakan baik si sulung maupun si bungsu. Tapi kenyataan yang terjadi kepada 2 anak ini, saudara, sangat ironis sekali. Ya, pertama yang dialami oleh si bungsu, dia berkata kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah warisan harta yang menjadi milik kepunyaanku." Saudara, di situ kita melihat seolah terjadi satu ketidakinginan bapak agar si bungsu ini melakukan tindakan yang sangat membawa hati sedih daripada si bapak ini. Tapi apa boleh buat? Bapak memberikan harta yang diminta oleh si bungsu ini. Saya percaya di situ sebenarnya bapak, saya pinjam kata mengutip, saudara, bapak tahu apa yang akan terjadi manakala si bungsu meminta dan mau jalan menurut kehendaknya sendiri. Bukan bapak tidak tahu. Bapaknya mengerti, bapaknya paham, bapaknya sangat begitu memiliki hati yang sudah dia pahami. Pasti akan terjadi sesuatu di dalam diri daripada si bungsu. Mengapa saya mengatakan bapak ini pasti tahu, bapak ini mengerti? Karena tiap-tiap hari, saudara, ketika si bungsu ini telah pergi menghabiskan hartanya dengan pesta pora dan keinginan hatinya, firman Allah mencatat tiap hari dikatakan bapak itu menunggu, bapak itu menanti kedatangan si bungsu. Karena bapak tahu pasti si bungsu akan mengalami yang namanya penderitaan, kesulitan hidup akibat daripada salah langkah yang dilakukan oleh si bungsu. Pertama kita melihat tingkah laku si bungsu ini. Dia telah hilang dalam terang daripada bapa. Bukankah semestinya bungsu tetap berada bersama-sama dengan bapa? Yang kedua, kita melihat terjadi pula ternyata setelah si bungsu kembali, itu menggoyahkan iman, menggoyahkan harapan, menggoyahkan kasih daripada si sulung. Dia pikir dengan tidak ada lagi di rumah bungsu, maka tidak ada lagi persaingan, maka tidak ada lagi satu yang dia khawatirkan, bahwa harta bapak hanya untuk dia saja. Dan yang terjadi pula, firman Allah mengatakan ternyata si sulung pun sama. Dia tidak merasakan kasih bapa. Dia tidak merasakan nyaman tinggal bersama dengan bapa. Bahkan di situ kalau kita melihat hati daripada si sulung baru terungkap, baru nampak, baru terlihat. Ternyata sulung sama memiliki hati yang tidak nyaman dengan bapa, yang tidak merasakan bapa ada bersamanya. Ini lebih bahaya, saudara, dibandingkan apa yang dialami oleh si bungsu. Hari-hari ini saya mau mengatakan,
Betapa kekristenan kita itu ada di dalam mara bahaya yang tidak disadari. Kita merasa baik-baik saja. Kita merasa Tuhan menyertai kita. Kita merasa Bapa dekat dengan kita. Kita merasa Tuhan menyertai dan bersama dengan kita. Tapi kitalah yang menempatkan kehangatan hati kita dengan Bapa, tidak seperti Bapa menaruh kehangatan hatinya dengan si sulung. Ucapan si sulung menggambarkan bagaimana ketidakpuasan. Dia berkata kepada Bapa, sudah sekian lama aku bersama dengan Bapa. Dan apa yang tidak aku lakukan seperti si bungsu. Tapi Bapa sekarang melakukan perkara-perkara ketika si bungsu menghabiskan harta pesta pora dengan uangnya. Sekarang dia kembali, Bapa menerima dia. Saudara, terbesit dalam pikiran hati kita perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan di hati ini. Sesuatu kejahatan, kebengkokan hati kita. Betapa sebenarnya seringkali kita dikatakan iri hati. Kita tidak senang kalau ada orang Kristen yang baru bertobat, lalu dia dipakai Tuhan dengan hebat dan luar biasa. Sesungguhnya kedua anak ini, saudara, terhilang di dalam terang daripada kasih Bapa. Mengapa sampai demikian, saudara? Yang pertama adalah berdasarkan apa yang kita lihat. Firman Allah mengatakan mereka itu tidak percaya bahwa Bapaknya mengasihi mereka. Bapaknya memeliharakan mereka. Yang kedua, mereka merasa tidak nyaman ketika hidup dan tinggal bersama-sama dengan Bapa. Hari-hari ini, saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan kita. Adakah rasa tidak puas kita akan Bapa sehingga kita mencari kepuasan yang lain? Adakah masih kita tidak percaya kepada Bapa sehingga kita menaruh percaya pada dunia ini? Adakah tidak ada damai sejahtera kita kepada Bapa? Padahal Bapa selalu ingin Anda bersama tinggal dengan kita. Tapi kitalah yang tidak suka kehangatan Bapa dalam hidup kita. Saudara, sebelum menutup akhir daripada perenungan kita dalam khotbah siang hari ini, ada satu peristiwa ketika di dalam perjanjian lama, seorang raja yang dipilih atas keinginan daripada bangsa Israel, bukan atas apa yang Allah pilih. Dan raja ini bernama Raja Saul. Ketika Saul diurapi oleh Samuel, dan Samuel berpesan, mulai hari ini engkau menjadi raja yang diurapi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, berperkaralah untuk memimpin bangsa ini sampai kepada tujuan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, saya singkatkan saja. Sampai di akhir daripada jalanan Saul, ternyata Saul mengalami apa yang dikatakan juga hilang di dalam terang. Ketika satu kali dia berhadapan dengan satu musuh daripada Israel, musuh yang sangat ditakuti, yaitu Filistin. Ketika bangsa Filistin yang begitu banyak berhadapan dengan raja, yaitu Saul gentar, Saul takut, Saul ngeri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta supaya Tuhan ikut campur tangan di dalam perkara yang begitu menakutkan menakutkan Raja Saul ini terhadap bangsa Filistin. Apa yang terjadi, saudara? Firman Allah mengatakan Tuhan tetap diam dan tidak menjawab apa yang dimintakan oleh Saul. Saudara, saya mau ingatkan kembali. Disinilah sebenarnya bisa terjadi hari-hari ini
doa-doa kita tidak dijawab Tuhan. Seluruh kita berteriak, memohon pertolongannya, seolah dia berdiam. Dan firman Allah juga mengatakan selanjutnya, akhirnya Saul bertanya kepada pegawainya, adakah engkau tahu bagaimana orang yang pandai memanggil arwah? Tenung. Dan akhirnya pegawainya berkata, ada di Endor seorang wanita yang bisa memanggil arwah. Dan akhirnya saya bacakan di dalam 1 Samuel pasal 28 ayat yang ke-8 berkata, lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain, dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Dan saat itu Saul meminta kepada perempuan penenung ini, saudara, agar ia memanggil arwah daripada Samuel. Dan selanjutnya nanti saudara baca di rumah dan ikuti bagaimana perjalanan Saul ini. Akhirnya Tuhan hilang. Maksud saya di sini, Roh Tuhan sudah tidak tinggal lagi di dalam diri Saul, karena Saul telah terhilang di dalam terang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, lewat firman ini kita diingatkan kembali bagaimana perjalanan kekristenan kita hari-hari ini. Adakah kita masih tinggal di dalam kehangatan kasih Tuhan, cinta Tuhan, firman Tuhan, kerinduan kita hanya Tuhan, fokus hidup kita hanya Tuhan, sekalipun ada banyak tanggung jawab yang mesti kita kerjakan, bukan berarti kita tinggalkan, tetap kita karyakan. Tapi satu hal, jangan sampai kita mengalami apa yang dialami oleh 2 anak ini, si bungsu dan si sulung, dan Saul. Sebagai penutup saudara, secara ringkas saya mengatakan, apa yang dialami daripada orang-orang ini sebagai pelajaran buat kita. Saya tidak ingin di antara kita ada yang terhilang sampai Tuhan panggil kita pulang. Mari saudara, saya berharap firman Tuhan ini akan menguatkan kita, akan menopang kita di dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini, saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang dimana Engkau telah berbicara kepada kami bagaimana kita dan kami, terlebih saya Tuhan sebagai hamba-Mu, untuk senantiasa berjalan di dalam terang pimpinan Roh Kudus, terang daripada kebenaran firman-Mu. Kami sadar Tuhan, terkadang kami terlelap, kami mengalami berbagai-bagai peristiwa kehidupan, dan kami sadari Tuhan, hal-hal itu membawa kami terseret, terbawa arus, sehingga kami tidak fokus pada panggilan dan tujuan hidup kami, agar kami tetap tinggal di dalam terang kebenaran firman-Mu, terang di dalam kehangatan kasih-Mu, terang di dalam kehangatan cinta-Mu. Oleh karena itu Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami, dan firman-Mu menyelamatkan kami, dan firman-Mu menguatkan kami, karena Engkaulah kekuatan batu karang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengakhiri dalam ibadah kita siang hari ini, saya mau mengatakan sekali lagi, seperti pada minggu-minggu yang lalu, kita ada di penghujung akhir daripada bulan Februari ini. Ini adalah minggu akhir, dan daripada bulan Februari ini kita akan tinggalkan. Nanti bila Tuhan izinkan di minggu depan, awal bulan Maret,
kita akan adakan ibadah tatap muka kembali. Dan setiap kita agar menjaga kesehatan, menjaga prokes, dan terus terlindungi dalam pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih saudara, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan jangan lupa istirahat yang cukup, ya, dan tetap menjaga kesehatan. Dan kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi. Amin. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah kita. Bapa, kembali kami datang kepadamu dan kami berdoa untuk ibadah kami yang akan datang di minggu depan Tuhan. Pada awal bulan Maret, kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan menyertai kami, membimbing kami, dan kami serahkan ibadah minggu depan Tuhan dengan disertai perjamuan kudus. Tuhan akan memakai hamba-hambamu yang melayani. Berkati Paking Tuhan, agar tempat di mana kami pakai menjadi kemuliaan Tuhan. Dan berkati keluarganya, berkati karyawannya, bahkan juga Tuhan berkati hotel maupun apartemennya. Kami berdoa untuk hamba-hambamu, aktivis, bahkan juga Tuhan umatmu yang sakit dijamah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lama dikuatkan, yang putus asa dihiburkan, dan Tuhan menopang kehidupan umatmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami serahkan keluarga kami masing-masing dalam tangan pimpinanmu, dan kami berdoa mereka yang terpapar karena penyakit COVID-19 virus ini Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, baik mereka yang di rumah sakit, para dokter, para medis, Tuhan berkati mereka. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo sampai RT di mana kami tinggal. Tuhan memberkati mereka. Terpujilah namamu. Berkati Ros yang sudah memberi persembahan pujian Tuhan. Engkau pakai, berkati kehidupannya. Berkati Tuhan rumah tangganya. Berkati suaminya Julius. Dan berkati pekerjaan yang dilakukannya, yang dipercayakannya. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kekasih Tuhan arahkanlah hatimu. Turunlah kiranya berkat kasih setia anugerah daripada Bapa di surga. Rahmat yang begitu besar dari kekasih jiwa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Sampai jumpa.